kuantitasnya sama tapi kualitasnya nanti dulu dong. Butuh tuntut rek, foto rek, gua data ngawur. Yo. Nah di situ Pak. Jadi kalau kita inilah namanya ainul yakin. Ilmu yakin apa yang ditangkap oleh pendengaran panca indera mata kemudian kita yakini itu namanya ilmu yakin. Nah, jadi sampai percaya dengan sesuatu yang pernah Anda lihat, sampai percaya dengan sesuatu yang pernah Anda dengar. Tapi kalau ainul yakin berusaha mengadopsi, mencari sistem hal apa yang ada di luar yang sebetulnya pernah ada di dalam diri kita, seperti sholat, seperti kanjeng Nabi, seperti malaikat. Nah, iman kepada kitab, ainul yakin. Apa? Nah, nek kowe ngerti sejarah, kowe sesungguhnya buka Tauratmu. Nek kowe iso melantunkan sesuatu keindahan dalam kehidupanmu, sesungguhnya kowe buka Zaburmu. Nek kowe ngerti papas tening lan jujur, sesungguhnya kamu buka Injilmu. Nek kowe ngerti segala unsur seluruh rahasia, sesungguhnya dirimu buka Quranmu. Itu di dalam diri. Wah, asik ya. Top guys. Iyalah. Bahkan di mana Allah berada, bahkan Allah lebih dekat dari urat lehermu. Dekat. Jalan. Apa gak itu teori ini manunggaling kawula Gusti ya. Oh, inallah dalile Gus. Inallah wa malaikatu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Aku Allah lan para malaikate ana sak jerone. Nah, wis. Awake dhewe dikon ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Wong iman iku to ana wong koyo ngono kuwi. Jadi itulah derek-derek sing penting tingkatan iman itu sing terkenal wonten 3. Ilmu yakin, ainul yakin dan hakul yakin. Sampai bahas hakul yakin kok iso koyokan. Koyok gini. Aku dhewe iso blebetan kae iki. Hakul yakin nek diyakini, kowe gak percaya sapa-sapa. Nek salah kedadean, awakmu koyok-koyoke Tuhan iku ana nang Allah, iso ketok gak ono. Bahaya ya. Aku tak nyediakno ainul yakin nih. Ainul yakin adopsi semua apa yang ada di luar ke dalam dirimu. Makam boko, makam rasul, makam roso. Wah, sinyale itu. Makam apa Gus pertama? Ya makam boko, makam rasul, makam roso ono nang sebelah susu sebelah kanan, kiri dan tengah. Kalau ketemu leluhur. Wah, nek iki ojo direkap ya. Skado Gus. Sembuh niku ra. Karo pila-pila jadi lambe. Iki kalam suci. Jadi gitu. Privat aja nek kepengin lanjutan yo. Harus bertemu lah boleh. Nggih. Jadi kau ono gumantul tanpa centel ya. Kalam itu gumantul tanpa center, tanpa sebab kadang-kadang tidak diperbolehkan, tidak adanya sebab ilah. Mungkin muntani ambek muntani. Mungkinul kamil sama muntani. Mungkinul kamil bisa diadakan iya dari imajiner. Bisa juga tidak diadakan iya tercipta dari imajiner juga. Kon kepingin terbang. Kalaupun terjadi itu mukjizat atau karomah. Kalaupun tidak itu dari buah hasil karya sawapmu sendiri. Jadi semua apa yang didapatkan kita dari hasil pola pikirmu sendiri mungkinun kamil akan diadakan oleh Allah sesuai produk apa yang kamu pikirkan. Makanya nak kepengin hasil itu dicetak saiki. Hasil yang sekarang buah hasil karya kemarin. Hasil yang akan datang cetak dari sekarang. Itu mungkinun kamil. Kalau muntani imajiner bisa aja, dia hanya ada di dalam dirimu. Seperti kon genggam matahari umpamane ngono. Nah, itu aneh ada di dalam dirimu imajiner itu. Mumtani. Nah, mumtani itu. Nah, mungkin kamil itu akan diadakan oleh Allah dari imajinermu juga sing masuk akal. Iya. Kon ngene iki rabi ambek Desi Ratnasari aja ngimpi ngono itu jenenge mumtani. Mumtani Gus ya. Nah, gitu lah, gampang ya. Nggih. Nah itu, jadi itulah alam-alam yang perlu Anda karena masuk pada jajaran alami calo ini nyempal gitu ya.
iki masukin nang Jabariyah padahal kene kudu ngetut Al-Asy'ari. Jadi pandangan sudut pandang pemikiran dalam beragama kalau aswaja Ahlussunnah wal Jamaah harus mengikuti Abu Mansur Al-Maturidi atau Imam Hasan Al-Asy'ari yang mencetuskan wujud Qidam Baqo, sama yang satu mencetuskan Sirullah Datullah Sifatullah. Nah, Jabariyah ada, cuman kebanyakan kita tidak mampu. Yang itu memahami tentang sifat martabat 7 hayyan sabita, tentang ahadiyat, wahdat, wahidiyat. Sama dengan yang Baitul Ma'mur, Baitul Muharram, Baitul Muqaddas itu dibahas di dalam konteks muntazilah. Nah, di mana Allah berada itu dibahas dalam konteks muntazilah. Dicepakno pikirannya Pak, maksimalkan akal. Ya, saya gak stres sampai niku. Nang kene jadap limo aku kujur iki. Jadi dimaksimalkan pikiran pelan-pelan. Dimaksimalkan pikiran kita. Jadi harus bisa memaksimalkan pikiran supaya apa, kita ndak bingung ya. Ya, karena kita ini orang suruh nyelidiki ya apa dadine dulu. Nah, piye iku ana getuk lindri, sedangkan nek sampean ngomong asal usule iku teko telo. Iku wong gak percaya Pak, karena wujudnya telo wis ndak tampak, yang ada getuk lindri. Yang ana dalile getuk asale saka telo lah kuwi. Wong iku wis kena getuk ngomong kediyandani telo dek golek wujude telo. Nah dikandani yo iki lah telo iku, dadine getuk dengan pengucapan berbeda. Tetapi orang cari, kalau orang sudah mengetahui sisi hakikat yang sejati, maka kadang-kadang syariatnya terpecah. Koyo-koyo gak digawe syariatnya, padahal tidak. Karena hakikat bagian dari syariat ini. Ya kan? Ya sangat orang nyambung itu repot, ngomong karo ngomong ngeyel terus kan. Nabi Musa itu ngeyel kok karo Nabi Khidir lho ya. Dikongkon menteng ae ping 3 gak iso. Akhirnya Nabi Khidir gregeten kan ngomong koyo awakmu Musa wong kitabiah. Iku selalu brengkal bae karo wong koyo aku wong tauhidiyah sampai sesuk akhir zaman. Ngerti ngeyel terus wis. Lipat-lipat. Kuweting nek koyo aku delok awakmu bae. Si para guyonane. Ora ati yo. Karena mboten kuwi. Wah, aku yo ya. Woi, coy. Wah, tante ini kon iku nang ndi? Kon iku sing tak celuk malah noleh buri. Nah, seperti itu kan. Makanya itu loh, aku seneng kok banyak kita ini jamaah. Karena apa? Inilah saya berharap kita saudara-saudara semua bisa mengenal Allah. Karena apa? Nek kowe ngikuti teko sisi syariat sampai kapanpun alih bengkong enggak akan nurut. Jadi tadi, nek ono karyawan masih ngomong sithik anggere nurut. Penak mek juragan. Sumpama karyawan itu masih apik, terampil rajin tapi gak nurut juragan itu gak disenangi. Padahal wong itu sholatnya hebat, syariatnya hebat, tetapi kalau dia tidak mengenal Allah, geraknya dia hanya sebagai senang kesegaran jasmani ya. Gregetan akhirnya. Oh iya. Gregetan itu ya apa wesan? Masih kiai dijak ngomong mulai bulet. Aku ingin ngomong karo kiai bulet ae kok. Jaluk diapano sih? Sumpane dukun apa ngono. Bulet ae. Karena itu tadi. Gak ngerti karo jenenge jeruk ini jeruk ini syariat. Jeruk kamu belum bisa nikmati itu jeruk, kemudian kamu buka secara toreko, kemudian kamu makan, manisnya itulah hakikat. Torekot. Kemudian hakikat itu sari vitamin C-nya. Sehatnya badan inilah marifat. Lah wis dipangan takut terus jeruke. Lha iki terus piye iki? Nah iki nak nyempal nang Jabariyah meneh iki. Kowe duwe waktu mek 3 dina tok, Pak. Wingi, saiki, sesuk. Hari ini mumbuhe sesuk wis wingi meneh, Pak. Jadi waktumu ini yang bisa kamu ukur, Pak. Dahulu, sekarang, sesuk akan datang. Nek dihitung syariat ya. Ganjaran ku piro iki dihitung ngapunten Gusti. Oh, ya. Iki ganjarane piro iki? Melek moto nek tamu iki mau dalil aku pisan. Lho ya ta. Wis ngundang kawruh meneh wis.
sampai iku mau maghrib mlebu salat. Oh, saiki meneh dilanjut sampai ku isu. Mual piro ganjaran iki kan. Yo. Iki syariat lho iki, hitungan syariat iku kan hitung-hitungan ya. Kon tak kei dhuwit gak tuku wortel ndi catetane kan ngono lho. Wis wong iki mangan nak diitung gak enak, pengiran nak diitung blenek. Iya, gak usah diitung. Wis wae dilakoni apik wae kan. Kan? Rokok itu? Iya. Ngono. Kene Mas, jajaran bundae lho. Sano lan ngawur. Ayo. Jajar ngono lak sing awakmu entuk nikmat iku tuku sibal. Mosok jaluk dikawal. Kayak ngono ya. Ya Allah. Jadi kalau kita mampu mengadopsi seluruh rukun iman itu apa yang ada di jagat agung ke dalam jagat alimmu, kamulah yang namanya insanun kamil itu. Itulah manusia yang sempurna. Di sini ada anasir air, api, angin, dan tanah. Di dalam diri ada air, api, angin, dan tanah. Ya ambekane angin, darai air loh. Api ini emosi ini, hawa nafsu ini, tanah kulit daging gede mula. Semuanya sama karena itu bagian kita adalah makhluk bagian dari kosmos yang ada di alam semesta ini. Jadi unsur-unsurnya sama semua. Gitu. Adopsi, nek durung diadopsi jenenge durung Ainul Yakin. Sunan Giri disebut Pangeran Ainul Yakin karena apa? Segala sesuatunya berada dalam dirinya. Terus bagaimana Gus caranya untuk mendownload itu tadi suwung? Mari dituntut rek, diinstal, apa ini paten ono segala. Paling mau nyala meneh, suwung. Ben gak kocar-kacir datamu. Manusia itu nyiptakno HP tapi gak sadar. Sebetulnya kemaul hayat kehidupan kita itu ya seperti itu prosesnya. Iya Gus ya. Lho, ora kero iki lho, kasep ta. Aku roket biyen. Lho, disuwungno iku. Ruang kosong hampa segala sesuatu itu wadah mempunyai isi. Kalau isi itu keluar dari wadah pasti mencari wadah yang baru. Barang ditandur tukul ya iku mau nek wong-wong solihin, wong muslimin, wong berilmu meninggal kalau mati ditandur mesti tukul. Jenenge biji pari ya tukul pari. Jagung ya tukul jagung. Nek seorang waliullah ditandur Pak sedo plek tukul. Ja'al sawab wa makrona wa mahalalla wa qadama. Gak ono barang hukum kausalitas. Segala yang ditanam tidak tumbuh itu tak pernah. Sesuatu yang ditanam pasti tumbuh. Mbah Buyut leluhurmu itu Masya Allah itu kuat itu. Nah itulah makanya kenapa kita disuruh Rabitatul Kubur. Di surat Ali Imran ayat 170 malah justru orang yang sudah mati dia menunggu orang-orang yang masih di belakangnya. Oh menunggu ganjaran nikmat itu dinten ya. Untuk ziarah, untuk diberikan, karena kamu itu dipola oleh orang-orang Wahabi yang memisahkan Islam dari kekuatan batinnya, hingga apa-apa dikatakan bid'ah, hancur Islam. Islam dihancurkan dari dalam. Wih, kurang ngobrol. Entar saya wonten nih Gus. Hah? Iya, kelalen kita tujuh bulan. Patah ini aja. Nah, ini dan karakter dasar kita ini harusnya yaitu tadi meningkatkan kualitas takwa dengan cara mendownload semua nabi-nabi ada di dalam diri kita. Karena kalau secara identitas sudah meninggal kanjeng Nabi. Nabi Muhammad sudah dimakamkan di Madinah Al-Mukarramah, di Mekah sampai di Madinah. Tapi kalau secara personalitas beliau masih hidup. Bisa pilih layan waktu walahyau walatasuru, mereka tidaklah mati melainkan hidup. Walatasuru hanya kita saja yang tidak memahami. Nah caranya begini, dihidupkan di dalam diri kita. Kalau Nabi yang disebut Nabi Muhammad itu sudah tidak pernah ada secara identitas, sudah dimakamkan. Yang namanya Nur Muhammad, foto ini ada hidup di dalam diri kita yang merupakan ponco warno. Anda bisa melihat warnanya kehidupan di luar ini dari Nur Muhammad. Karena
warna yang di luar ini yin dan yang, hitam dan putih. Oh, iya, nggak ono berwarna. Mereka getaran semua, hijau ya getaran, biru ya getaran, merah ya getaran. Nah kita yang nangkap ini mata ini ada bulu lembut yang namanya nanometer. 1 nanometer sama dengan 1/1000 meter. Jadi dia bergetar terus menangkap. Kalau durasi getarannya 490 sampai 670 nanometer, maka semua orang melihat itu merah. Berarti kehidupan ada di mana, Pak? Di dalam diri. Karena warna kehidupan ini tidak pernah ada di alam semesta, ada di dalam dirimu. Di sini cuma yin dan yang, hitam dan putih. Nah bayangin kalau Anda salah mempersepsikan kehidupan, Anda akan ke neraka. Buktinya apa? Nah ini realita atau persepsi warna itu? Realita, kenyataan. Oh, persepsi, dugaan sementara. Nah, geser kena yuk, mawar sing warna merah itu nang ngene wong buta warna. Apa itu? Ireng, biru. Karena dia tidak punya bulu lembut yang namanya nanometer. Ireng. Wa mal hayati dunya ilan mata al-ghurur, kehidupan dunia ini tipu daya. Ya kaya wong jadab. Kenapa wong jadab Gus? Wong jadab begitu. Kon ngalor, prosoku iki ngalor. Padahal iki etan. Aku guyu iki mau kira-kira. Asing tok delok iku nang cermin e. Iki wong jadab e, ngacungi tangan tengen to. Kowe ngomong iku tangan opo? Kiwo, padahal iki tengen. Ayo sumpah demi Allah kalah kon wong sing tok delok cermin. Dek sumpah tenan. Ngene aku guyu repot sampe wong gendeng entas-entasan iki, Bang. Karena itu orang jadab. Dia senantiasa melihat dari yang hakiki. Yang istiqliku apa tadi hakikinya itu lagi. Itulah orang jadab. Adan rek.